Selamat pagi anak-anak SD Kristen Kalvari dan semua guru, saya ucapkan. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdiri, kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk pagi baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, adalah sangat baik untuk kami dapat berkebaktian untuk memuliakan nama-Mu. 我们在天上的父，就是最好的机会，我们能够机会来荣耀你的名。Kami menyerahkan diri kami kepada Engkau. Mohon Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapuskanlah semua pelanggaran kami. 我们求你洁净我们的罪，用耶稣的宝血 pimpinlah kami untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. 求你带领我们来赞美你，来听你的话。Kami berdoa dan berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. 我们祷告，感谢奉主耶稣的名。Amin. Kita tetap berdiri. Tetap berdiri. Lagu kita 136 ya. Semua anak akan dipanggil 136. Semua anak 1, 2, 3. Semua anak akan dipanggil saatnya kembali, dan miliknya yang terindah dikasihinya. Sebab miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua milik yang dibawa saatnya kembali, dan miliknya yang termanis dikasihinya. Sebab miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Semua anak usia muda yang jadi miliknya, yang mau taat kepadanya dikasihinya. Semua miliknya bersinar seperti bintang kejora, dan bagaikan permata di mahkotanya. Mars Sekolah Kristen Kalvari. 3, 2, 1. Kristen Kalvari, tempatku belajar, ku dibimbing dan dididik
agar aku menjadi anak taat terdidik, jadi teladan. English. Di Christian campus, to be independent, studying God's word. I would be want me to be educated, be an example. Mandarin. 在家里学校，我成为上帝所事业的人，最终我就是做好的榜样。Silakan duduk. Tibalah saatnya kita akan membuka dari Injil Tuhan Yesus, halaman 197 ya. Halaman 197, perikop 215. Perikop 215, halaman 197. Sudah? Kalau sudah ketemu, kita akan membaca bersama-sama. Minggu pagi ya judulnya. Oke. Mari kita membaca bersama-sama 215 Minggu pagi. 3. Sudah ketemu? Dari Matius 28, Markus 16, Yohanes 20. 3, 2, 1. Setelah hari Sabat lewat, ketika hari masih pagi, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain, ibu Yakobus dan Salome, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur, untuk menengok kubur itu dan meminyaki Yesus. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab satu malaikat turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Nah, anak-anak, kita sudah belajar bahwa Tuhan Yesus sudah disalibkan. Mengapa Tuhan Yesus disalibkan? Dan mengapa dia mati di atas kayu salib? Dia tidak ada dosa. Manusia mati karena manusia berdosa. Manusia mati karena kita berdosa di dalam pikiran kita, perkataan kita, dan perbuatan kita. Tetapi Yesus tidak ada dosa. Mengapa dia disalibkan mati? Dari tangannya yang berlubang paku, kakinya yang berlubang paku,
keluar darah untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, setelah Yesus disalibkan pada hari Jumat pada jam 9 pagi, Tuhan Yesus itu mati pada jam berapa kalau anak-anak masih ingat? Jam berapa? Jam 9 pagi disalib. Jam berapa, Christine? Jam 3 sore dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Waktu Yesus mati, kalian tahu apa yang terjadi? Sebelum dia mati, jam 12 siang sampai jam 3, matahari gelap. Kemudian setelah Yesus mati, langsung mataharinya bersinar lagi dan terjadi gempa. Kalian di sini pasti tidak pernah mengalami gempa ya, karena gempa itu sering terjadi di mana? Di Pulau Jawa. Gempa itu terjadi di mana? Ya, yang paling sering itu di negara yang namanya Taiwan. Sering kali ya gempa ya. Nah, waktu Yesus mati terjadi satu ya. Tuhan Yesus waktu dia mati, yang pertama matahari kembali bersinar, itu yang pertama. Yang kedua, waktu Tuhan Yesus mati, gempa bumi terjadi dan kuburan orang-orang yang percaya Yesus di Yerusalem terbuka. Ya, kuburannya bagaimana? Terbuka. Dan di Bait Allah ada tirai yang memisahkan ruang suci dan maha suci, itu terbelah menjadi dua. Akhirnya ya sebelum jam 6 sore Tuhan Yesus dikubur. Di mana? Kubur. Nah, kalian masih ingat gak bagaimana bentuk kubur Tuhan Yesus? Gunung batu yang dilobangi dengan lubang besar, sehingga menjadi yang namanya gua batu. Jadi ada pintunya seperti itu. Tuhan Yesus dimasukkan ke dalam oleh dua orang yang bernama Yusuf, yang punya kubur. Kuburnya belum pernah dipakai. Yang kedua, orang paling kaya, orang paling pintar di kota Yerusalem, namanya Nikodemus. Mereka berdua menguburkan Yesus. Nah, tetapi ada masalah. Masalahnya apa, anak-anak? Yaitu kuburnya itu ada pintu yang besar. Dan ketika kubur Yesus sudah di sana, para pemimpin agama Yahudi, pemimpin yang kita namakan pemimpin TAI. TAI. Apa itu TAI? Tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang membenci Yesus. Mereka bilang sama Pilatus, Gubernur Pilatus, berbahaya ini. Kuburnya Yesus ada pintunya yang besar. Nanti murid-murid Yesus datang malam-malam mencuri mayatnya. Sehingga mereka mengatakan, Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Padahal mayatnya dicuri. Kalian kalau tidur, tutup pintu enggak? Ada enggak orang tidur, pintunya dibuka? Ada? Pintu rumahnya dibuka? Lebar-lebar? Ada? Kalian ada enggak? Siapa yang ada? Ayo angkat tangan. Pintu rumahnya dibuka lebar-lebar waktu tidur. Maksudnya pintu rumah loh, bukan pintu kamar ya. Jadi pintunya kubur Yesus harus ditutup ya menurut pemimpin TAI. Pilatus setuju. Ya, bukan hanya pintunya ditutup, diberi segel. Pemerintah Roma, barang siapa yang berani membuka segel akan ditangkap. Apalagi membuka pintunya, karena pintunya ditutup dengan apa? Bukan dengan pintu, dengan batu yang besar. Coba lihat kalau batu sebesar itu. Kalian semua di sini saya percaya ada hampir 70 anak dorong batu itu nggak akan gerak. Bisa gerak nggak? Batu besar gitu. Nah, nggak mungkin. Ya, sudah diletakkan di situ. Ya, sudah ada batu, ada segel, dikirim lagi tentara-tentara untuk menjaga. Untuk apa? Menjaga. Anak-anak ingat nggak Yesus pernah berkata 5 kali kalau kamu baca Injil Tuhan Yesus, aku akan ditangkap, aku akan disalib di Yerusalem,
akan mati, tetapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Itu dikatakan terus loh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, dan orang-orang Yahudi semua tahu bahwa Yesus akan mati, Yesus akan bangkit. Jadi Pilatus setuju menutup pintunya dengan batu, membuat segel, dan menjaga dengan tentara-tentara yang hebat-hebat. Tentara Roma. Nah, tadi yang kita baca, hari Jumat sudah dikubur, kuburnya sudah ditutup, disegel, dijaga. Hari Sabtu sudah 2 hari. Berapa hari? Hari ketiga hari apa? Minggu. Hari Minggu. Nah, hari Minggu itu hari pertama. Ya, di minggu itu. Sekarang saya tanya, 1 minggu berapa hari anak-anak? 7. Kenapa 7 hari? Kenapa 7? Kenapa 1 minggu bukan 8 hari? Kenapa 1 minggu bukan 9 hari? Kenapa 1 minggu 7 hari? Kalian kan belajar Alkitab. Karena Tuhan menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Hari ke-7 dia beristirahat. Itu disebut hari Sabat, itu hari Sabtu. Nah, hari Minggu itu hari pertama, ya, hari Ehad. Dikatakan oleh Alkitab, ya, setelah Sabat lewat, setelah hari ke-7 lewat, ketika hari masih gelap. Anak-anak bangun jam berapa? Jam 3 subuh? Jam 4. Jam 4? Oke. Kalau jam 4 bangun, masih gelap tidak? Masih gelap. Jadi masih gelap, ya, dikatakan menjelang menyingsingnya fajar. Apa tuh fajar? Siapa? Apa artinya fajar? Fajar itu artinya matahari terbit. Matahari apa? Ya, matahari terbitnya kalau di Katulistiwa itu jam 6 pagi. Ya, terbenamnya jam 6 petang. Nah, jadi waktu matahari belum terbit, ini ada rombongan ibu-ibu, ya. Rombongan apa? Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini semua, ya, mereka setia sama Yesus. Yang disebut tadi namanya siapa saja? Ada Maria, ada Maria Magdalena, ada Maria yang lain, yang anak-anaknya bernama Yakobus dan Salome. Jadi sebelum mereka pergi ke kubur, mereka sudah mempersiapkan yang namanya rempah. Apa tuh rempah? Bumbu, apa? Bumbu. Ya, kalian pernah lihat mama kamu masak nggak? Apa saja bumbunya? Masako itu dibeli, yang bukan dibeli, tapi yang ditumbuk. Garam, merica, sambal. Ayo, kalian ada P5 ya, kalau di rumah ya. Nah, P5-nya bisa lihat bagaimana. Coba. Bumbu itu adalah satu apa? Masako lagi. Oke. Serai, pernah lihat serai nggak? Oke. Kunyit. 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 Apalagi? Cengkeh. Ya. Aduh, kalian ini betul-betul ya salah. Ya, nanti belajar dari gurunya. Nanti orang akan bilang ini anak-anak SD Kristen Kalvari nggak tahu apa-apa. Ditanya bumbu hanya tahu masako, memalukan apa? Kamu tahu ya, Indonesia ini negara kaya. Kenapa kaya? Karena banyak rempah. Banyak apa? Kenapa kita dijajah? Karena banyak rempah. Ya, orang Eropa mau mendapatkan rempah, mereka datang menjajah Indonesia 350 tahun. Gara-gara rempah. Gara-gara apa? Rempah. Jadi ibu-ibu ini membawa rempah-rempah, wangi-wangian. Untuk apa? Untuk ya memberikan rempah itu ke badan Yesus supaya tidak busuk. Mereka pikir ya kuburnya Yesus itu ya bisa mereka masuki, dan mereka pikir Yesus belum bangkit. Padahal apa yang terjadi, anak-anak? Yesus berjanji apa? Pada hari ketiga dia akan bangkit dari kematian. 1, 2, 3. Yesus berjanji bahwa dia akan bangkit dari kematian pada hari ketiga. Jadi ketika perempuan itu ya
sudah mau sampai ke tempat kuburnya Yesus, mereka tidak menyangka apa yang terjadi sebelumnya. Alkitab berkata, ada malaikat, ya bukan seorang malaikat, tapi satu malaikat turun dari surga. Bagaimana? Untuk menggulingkan batu, dan dia duduk di atas batu. Hanya satu. Berapa malaikatnya? Satu. Cukup nggak satu? Cukup. Kenapa cukup? Tentaranya banyak kok. Tuhan hanya kirim satu malaikat. Malaikat kuat. Kuat. Malaikat bisa melawan berapa manusia? Satu. Kalau kamu baca di Perjanjian Lama, pada saat ada satu tentara, ya satu raja ya, bukan tentara, dia bawa tentara-tentaranya 185.000. Berapa? 185.000. Tuhan hanya kirim satu malaikat mengalahkan mereka. Caranya bagaimana? Kenapa satu malaikat bisa mengalahkan 185.000 tentara? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Pisau? Tuhan memberikan malaikat kuasa untuk membuat 185.000 tentara jadi gila. Jadi mereka saling bunuh. Saling apa? Saling bunuh. Satu malaikat bisa membunuh berapa tentara? 185.000 tentara. Tetapi rajanya ya diizinkan hidup pulang ke negaranya. Satu orang hidup, semuanya mati. Jadi malaikat ini turun, dia gulingkan batu, dia duduk di atas batu. Apa yang terjadi? Kalau kita bertemu malaikat, apa yang terjadi? Anak-anak kalau ketemu malaikat masih berani nakal nggak? Hah? Di sini ya, anak-anak kalau ketemu malaikat berani nggak? Masih tidak sopan. Sekolah yang baik itu menghasilkan anak yang bukan hanya pintar, tapi harus bagaimana? Tidak nakal dan sopan. Apa? Sopan. Nah, jadi waktu malaikat itu duduk ya di atas batu, apa yang terjadi? Yang terjadi, tentara-tentara yang kuat itu, ya, yang tubuhnya itu gagah perkasa, tinggi besar, hampir 2 meter, yang perutnya itu six pack, tahu nggak six pack? Oh, six pack tahu ya? Nah, kalau laki-laki tahu, wah, begitu ketemu malaikat, apa yang terjadi? Nah, di sini saya lihat ada yang nakal loh di kelas tuh. Dikasih tahu nggak mau diam. Ketemu malaikat bagaimana? Langsung tersungkur seperti orang mati. Ayo, kenapa? Kenapa anak-anak nggak bisa diam? Kayak monyet gitu ya. Tangannya, kenapa? Ya, begitu ketemu malaikat, bukan saja tidak berani gerak, seperti orang mati. Kenapa seperti orang mati? Nggak bisa gerak, lemes, tersungkur. Kenapa begitu? Karena malaikat tidak ada dosa, manusia semua berdosa. Itulah, ya anak-anak, pelajaran kita pagi hari ini. Apa yang terjadi di hari Minggu? Kalian kalau hari Minggu harus datang ke gereja. Datang ke mana? Ke gereja. Kenapa datang ke gereja? Bisa bersama-sama dengan orang yang percaya Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya, di sini ada satu pribadi yang ada di sini, tapi kita nggak bisa lihat dia. Siapa dia? Namanya Tuhan Yesus, yang lebih tinggi daripada semua malaikat. Kalau semua malaikat bertemu Yesus, apa yang terjadi dengan malaikat? Ayo, mereka tersungkur di depan Yesus dan mereka menyembah Yesus dengan nyanyian, suci, suci, suci. Tentara bertemu malaikat apa? Tersungkur. Kalau malaikat bertemu Yesus, bagaimana? Berani nggak malaikatnya gini? Hah? Berani? Berani malaikatnya gini-gini? Hah? Main TikTok? Berani? Bagaimana malaikat ketemu Yesus? Tersungkur?
dan memuji Tuhan. Apa pujiannya? Suci, suci, suci. Nah sekarang kamu mau suci nggak? Bagaimana caranya? Suci itu paling bagus, lebih bagus daripada pintar. 1, 2, 3. Suci lebih bagus daripada pintar. Kalau mau suci, hanya ada satu jalan. Kamu harus percaya Yesus, dan Yesus menghapus dosa kamu dengan darahnya. Kamu bisa suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu mau suci, kamu harus tiap hari membaca Alkitab. Paham? Yang ketiga, kalau mau suci, Roh Kudus itu menuntun kamu supaya kamu jangan nakal. Jangan apa? Saya lihat tuh anak kalau kelas 1 masih nakal sekali. Kelas 2 udah lebih oke lah ya. Kelas 3 lebih bagus. Kelas 4, kelas 5 harus lebih bagus. Ya. Jangan ya kelas 1 nakal, kelas 2 lebih nakal, kelas 3 nggak ada gunanya kamu sekolah. Paham? Apa yang lebih bagus dari pinter? Suci. Bagaimana bisa suci? Percaya Yesus, darah Yesus menghapus dosa. Yang kedua, baca kitab suci. Roh Kudus menolong kita supaya kita tidak berbuat dosa dan nakal. Jadi hari ini kita belajar ya, Tuhan Yesus yang sudah mati dikubur, ya kuburnya itu ada tutup dengan batu besar, ada segelnya, kemudian dijaga tentara. Ya, wanita-wanita pagi datang membawa rempah. Apa rempah? SD Kristen Kalvari pintar apa rempah? Bukan masako, apa? Garam, kunyit, serai, jahe, merica, macam-macam ya. Di rumah catat ya, tanya mama ya. Mak, aku nggak tahu rempah ya. Nanti aku tanya sama mamaku ya, apa tuh rempah? Ada pala, ada cengkeh, macam-macam ya, kulit manis dan sebagainya. Sehingga mereka mau memberikan tubuh Yesus rempah-rempah supaya tidak busuk. Padahal Yesus bagaimana? Sudah bangkit dari kematian. Malaikat datang, perlu 2 malaikat enggak? Perlu tak? Tuhan kirim berapa malaikat? 1 malaikat bisa membunuh berapa tentara? 185.000 tentara. Oke? Kenapa tentara yang gagah itu jumpa malaikat menjadi seperti orang mati? Karena apa? Tentara itu berdosa, malaikat itu suci. Tetapi kalau malaikat bertemu Yesus bagaimana? Dia tersungkur menyembah Tuhan Yesus. Nyanyiannya apa? Suci, suci, suci. Jadi suci lebih baik daripada pintar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dapat diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu tentang Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian pada hari Minggu. Dan Engkau selain mengirim para wanita, juga 1 malaikat untuk menggulingkan batu di depan kubur Yesus. Ya Bapa, tolonglah kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Karena menjadi orang suci, menjadi orang kudus yang percaya Yesus lebih penting daripada menjadi anak yang pintar. Tolonglah kami ya Bapa untuk memuliakan nama-Mu. Berkatilah sekolah ini. Berkatilah juga para guru dan orang tua kami. Demikianlah kami berdoa dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya serahkan kepada guru yang bertugas ya.